98,8 FM Dinamika Radio. Kritis dan informatif. Inilah Ruang Massa, membahas isu terkini secara mendalam, yang dikemas dalam bentuk dialog interaktif. Hanya di 98,8 FM Dinamika Radio, kritis dan informatif. Klitih, istilah yang dahulunya bermakna positif, kini beralih menjadi istilah yang bermakna negatif. Klitih kini berubah menjadi suatu hal yang berkaitan dengan kejahatan jalanan. Mirisnya, para pelaku klitih ini rata-rata anak yang pada hakikatnya tidak pantas dengan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan seperti ini. Bagaimana menurut Anda tentang klitih? Menurut saya sih sangat merasakan dan harus diberantas secepat-cepatnya. Kalau menurut saya Mas, klitih di Jogja itu sangat mengganggu para pelajar, khususnya untuk yang ngekos Mas. Klitih di Jogja ini sangat mengganggu sih Mas, apalagi kalau lagi berkendara malam-malam tuh bikin takut. Lantas, bagaimana pandangan dari berbagai sudut pandang terhadap klitih ini? Simak terus Ruang Massa di 98,8 FM Dinamika Radio, kritis dan informatif. Selamat pagi Sobat Mika, dimanapun Anda berada. Ruang Massa kembali hadir menemani Anda di 98,8 FM Dinamika Radio. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia dan saya Isa akan menemani aktivitas Anda selama 10 menit ke depan dengan tema fenomena klitih merupakan kenakalan remaja. Betul sekali Isa. Saat ini klitih menjadi perbincangan hangat di media sosial dan masyarakat, khususnya warga Yogyakarta. Sobat Mika, kasus yang terus bertambah serta korban yang meninggal semakin meningkat, membuat kita mengambil tema tersebut untuk melihat dari sisi psikolog, KPAI, dan masyarakat. Bagaimana pandangan mereka mengenai kasus klitih ini ya, Aulia? Wah, pasti menarik sekali untuk dibahas ya, Isa. Sobat Mika, jangan kemana-mana, pantengin terus siaran kita di Ruang Massa, kritis dan informatif. 98,8 FM Dinamika Radio, kritis dan informatif. Baik Isa dan Sobat Mika, masih bersama di Ruang Massa di 98,8 FM Dinamika Radio. Saat ini Isa, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu ada Dr. Andik Matulesi selaku Kaprodi Psikolog di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selamat pagi Bapak Andik, terima kasih atas waktunya. Baik Isa dan Sobat Mika, mungkin tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung saja bertanya seputar topik yang akan kita bahas. Silakan Isa. Terima kasih Aul. Baik Bapak, pertanyaan pertama, menurut aspek atau ilmu psikologi, perilaku kejahatan jalanan seperti klitih yang mayoritas pelakunya itu anak-anak atau remaja didasari oleh faktor apa Pak? Atau mungkin istilahnya, faktor utama yang mempengaruhi remaja atau anak-anak untuk melakukan kejahatan jalanan seperti klitih ini apa ya Pak? Faktor psikologis kenapa mereka itu berperilaku atau melakukan klitih itu, salah satunya adalah karena fase-fase anak atau remaja itu ada keinginan untuk menampilkan kehebatan pada dirinya. Ada keinginan untuk mencari tahu banyak hal. Ada dekatan emosional yang kuat dengan peer group-nya atau teman-teman seusianya. Ada persoalan-persoalan di dalam keluarga yang membuat pada akhirnya mereka lari kepada kelompoknya. Mereka lebih patuh pada kelompoknya daripada kepada orang tuanya. Nah, faktor-faktor psikologis itulah yang kemudian mendasari kenapa mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti klitih tadi. Wah, tindakan tersebut sangat membahayakan orang lain dan tentunya merusak generasi anak muda. Bagaimana ya jika remaja atau anak-anak ini melakukan kejahatan jalanan seperti klitih ini, Pak? Lalu apa dampak psikologis yang didapatkan oleh pelaku? Yang jelas kalau itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan, maka kebiasaan buruk itu akan menyebabkan punya karakter-karakter yang tidak bagus, karakter-karakter yang menganggap bahwa
perilaku kriminal itu dianggap sebagai sesuatu yang baik gitu. Maka bisa saja nanti mereka akan menjadi pelaku-pelaku kriminal yang lebih berat lagi. Di sisi lain, kalau misalnya nanti mereka tertangkap, tentunya juga akan mempengaruhi masa depan mereka, ya korbannya. Maka tentunya kan akan mendapatkan sanksi hukum, ya walaupun nanti dimasukkan di lapas anak gitu ya, atau bapas anak, tetapi kan kalau itu sampai menimbulkan kematian, itu kan bisa saja dia hukumannya itu, misalnya dia usia 15-16, kalau hukumannya 10 tahun, maka dia sebagian berada di lapas anak yang bersama dengan anak-anak yang menjadi pelaku-pelaku kriminal. Ternyata banyak juga ya dampak yang merugikan dari aksi Kliti ini ya Isa? Benar banget Aul, informasi yang disampaikan barusan pastinya bermanfaat banget bagi Sobat Mika yang mendengarkan ini, terlebih anak muda dan remaja ya Aul. Baik Bapak Andik, terima kasih telah meluangkan waktunya. Nah Sobat Mika, selanjutnya kita masih akan membahas tentang Kliti ini. Jangan kemana-mana karena informasi selanjutnya pasti lebih menarik dan bermanfaat. Tetap di Ruang Masa, kritis dan informatif. 98,8 FM Dinamika Radio. Kritis dan informatif. Masih bersama dengan Ruang Masa di 98,8 FM Dinamika Radio, kritis dan informatif. Sobat Mika dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan tanggapan dari psikologi ya Aul mengenai kasus Kliti. Benar Isa, sekarang kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Bapak Hari Murianto selaku perwakilan dari KPAI Yogyakarta yang akan memberikan informasi lebih lanjut dari kasus Kliti ini. Selamat pagi Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya. Baik, mengenai kasus Kliti yang meresahkan kota Yogyakarta, bagaimana fungsi atau peran KPAI ketika adanya kasus Kliti atau kejahatan jalanan yang melibatkan anak-anak Pak? Silakan Pak. Fungsi keberadaan KPAI itu lebih pada fungsi pengawasan, evaluasi, monitoring. Maka KPAI akan melihat dari sisi regulasi bagaimana, dari sisi program-program dan kebijakan yang dijalankan oleh OPD kedinasan bagaimana, terus kemudian dari tren kehidupan sosial, kemudian kehidupan masyarakat itu bagaimana. Dari 3 titik itu kita akan tahu ada di mana nih celah kenapa kemudian anak-anak itu bisa menjadi, bukan bisa, anak itu berpotensi menjadi korban, berpotensi menjadi pelaku dan juga saksi. Begini Pak, jadi peran KPAI terhadap korban dan pelaku tidak hanya kepada anak tetapi lingkungan dan seluruh aspek yang mendukung ya Pak? Jadi kalau bicara tentang anak, itu kan anak itu punya haknya. Ada hak sipil dan kebebasan, kemudian hak kesehatan dasar, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kebudayaan, hak perlindungan khusus. Terus kemudian ada lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif. Kita lihat anak ini di mana kondisinya. Jadi peran kita memang ke anak, bahwa anak itu nanti dia jaringannya ada banyak, ada negara di situ, kemudian negara representasinya adalah pemerintah, di situ ada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, sampai kemudian ke bawah RT RW, kemudian di situ ada aparat keamanan, ada kepolisian, ada kemudian TNI. Bahkan ketika anak itu menjadi pelaku pun dia harus dilindungi, dilindungi hak-haknya. Ya silakan proses hukum itu berjalan sesuai dengan peraturan perundungan, tapi hak pendidikannya tidak jangan diputus, akan berbeda dengan orang dewasa. Baik Pak, terima kasih banyak atas tanggapan dan informasi yang diberikan, benar-benar bermanfaat bagi Sobat Mika yang ada di rumah. Benar sekali Aul, ternyata kasus ini memang kasus yang sangat serius ya bagi generasi sekarang. Banyak sekali tindakan atau upaya yang dilakukan pihak-pihak demi keamanan masyarakat. Tidak terasa, obrolan kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Andik dan Bapak Hari, yang memberikan informasi kepada para pendengar mengenai tema kita, fenomena Kliti merupakan kenakalan remaja. Terima kasih juga telah mendengarkan Ruang Masa pagi ini. Sobat Mika tetap dapat mendengarkan Ruang Masa hanya di 98,8 FM Dinamika Radio. Saya Aulia Nuriswahani dan saya Siti Nurholisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. 98,8 FM Dinamika Radio.